Di antara luasnya alam semesta, ada ruang yang sunyi, gelap, dan kosong. Tapi apakah kekosongan ini benar-benar kosong? Atau mungkin ia adalah rahim kosmik, tempat segala sesuatu dilahirkan? Dalam setiap atom, lebih dari 99% adalah kehampaan. Namun dari kehampaan itu muncul energi yang menopang seluruh keberadaan. Begitu juga dengan jiwa manusia. Ada ruang-ruang kosong dalam diri kita, bukan karena tidak adanya sesuatu, tetapi karena ia menunggu sesuatu untuk diungkap. Kekosongan ini sering terasa menyesakan, membuat kita bertanya, apa maknanya? Apa yang harus kita isi? Namun, bagaimana jika kekosongan itu tidak perlu diisi? Bagaimana jika ia hanya perlu diterima? Dalam video ini, kita akan menyelami kekosongan, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu gerbang menuju potensi tak terbatas. Kita akan memadukan ilmu pengetahuan, filosofi, dan spiritualitas untuk memahami kekosongan sebagai inti dari pencerahan. Chapter 1. Kekosongan, Fondasi Kehidupan. Fisikawan kuantum menemukan bahwa di dalam setiap partikel atom, terdapat ruang kosong yang jauh lebih besar daripada partikel itu sendiri. Ruang ini bukan ketiadaan, melainkan medan energi yang memungkinkan atom-atom berinteraksi dan membentuk materi. Filsafat Timur sejak lama memahami konsep ini. Dalam Buddhisme, sunyata, yang sering diterjemahkan sebagai kekosongan, adalah dasar dari semua eksistensi. Sunyata bukan berarti nihilisme. Ia adalah pengingat bahwa segala sesuatu saling terhubung dan bergantung. Tanpa ruang kosong, tidak ada yang bisa bergerak, berubah, atau berkembang. Kekosongan jiwa manusia memiliki sifat yang serupa. Ia adalah ruang di mana kita dapat menata ulang kehidupan, mengubah arah, atau bahkan menemukan makna baru. Seperti kanvas kosong yang menunggu untuk dilukis, kekosongan memberi kita kebebasan untuk menciptakan kembali diri kita. Chapter 2. Tantangan menyelami kekosongan. Namun, menyelami kekosongan tidaklah mudah. Kekosongan sering datang dengan rasa cemas, takut, atau bahkan kesedihan. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai kehampaan eksistensial, sebuah kondisi di mana seseorang merasa kehilangan arah atau tujuan. Filsuf eksistensial seperti Jean-Paul Sartre menyebut kekosongan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, ia juga menegaskan bahwa dari kekosongan inilah kebebasan sejati muncul, kemampuan untuk menentukan makna hidup kita sendiri. Dalam spiritualitas, kekosongan sering dianggap sebagai ujian. Ia memaksa kita untuk berhenti dan menghadapi apa yang tersembunyi di dalam diri kita, ketakutan, harapan, dan kerinduan yang belum tersampaikan. Tapi justru disinilah potensi untuk tumbuh berada. Chapter 3. Kekosongan sebagai katalis pencerahan. Banyak tradisi spiritual melihat kekosongan sebagai gerbang menuju pencerahan. Dalam meditasi Zen, misalnya, keheningan dan kekosongan adalah cara untuk memahami kehadiran murni, keadaan di mana pikiran berhenti mengembara dan jiwa terhubung dengan alam semesta. Rumi, seorang penyair sufi besar, menulis, "Jangan takut pada kehampaan. Dari kehampaan itu, cinta Tuhan akan mengalir." Kekosongan dalam tradisi sufi adalah tempat di mana ego dihancurkan, membuka ruang bagi cinta ilahi untuk masuk. Ilmu pengetahuan juga menunjukkan hal serupa. Dalam teori evolusi, makhluk hidup yang mampu bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan kekosongan, tempat di mana tantangan terbesar terjadi, tetapi juga di mana peluang baru muncul. Kekosongan adalah ruang untuk transformasi. Seperti benih yang jatuh di tanah kosong, jiwa manusia dapat tumbuh lebih kuat dan indah ketika diberi ruang untuk merenung dan menemukan maknanya sendiri. Chapter 4. Menghadapi kekosongan secara praktis. Bagaimana kita dapat menghadapi kekosongan tanpa melarikan diri darinya? 1. Melatih keheningan melalui meditasi. Keheningan adalah cara paling langsung untuk menyentuh kekosongan. Dengan duduk dalam diam, kita belajar mendengarkan suara hati kita dan menerima apa yang muncul tanpa menghakimi. 2. Menciptakan makna melalui refleksi diri. Menulis jurnal atau berbicara dengan diri sendiri adalah cara untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya kita rasakan. Kadang-kadang, kata-kata sederhana yang dituliskan di atas kertas dapat membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam. 3. Bersatu dengan alam. Alam adalah cerminan terbaik dari kekosongan.
Lihatlah bagaimana hutan, sungai, dan pegunungan tetap berada dalam harmoni meskipun dikelilingi oleh kehampaan. Berjalan di alam dapat membantu kita memahami kekosongan sebagai sesuatu yang alami dan indah. 4. Melibatkan diri dalam karya kreatif. Kekosongan adalah ruang untuk menciptakan. Entah melalui seni, musik, atau bahkan memasak, melibatkan diri dalam aktivitas kreatif membantu mengisi ruang itu dengan sesuatu yang bermakna. Penutup. Kekosongan sebagai jalan menuju cahaya. Kekosongan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dilawan. Ia adalah ruang yang tak ternilai, di mana energi baru dapat lahir dan kehidupan dapat dimulai kembali. Ketika kita berhenti berusaha melarikan diri dari kekosongan dan justru menyelaminya, kita menemukan bahwa ia adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita menuju pencerahan. Kekosongan mengajarkan kita untuk melihat melampaui batas, menemukan potensi yang tersembunyi, dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Di akhir perjalanan ini, ingatlah bahwa kekosongan bukanlah kehancuran, melainkan awal dari transformasi. Ia adalah undangan untuk melihat dunia dengan mata baru dan jiwa yang lebih damai.